Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raples. Saya berasal dari program studi komunikasi penyiaran Islam lokal 4B. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas ujian akhir semester mata kuliah yaitu Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan. Baiklah, langsung saja ke next video. Baik, kali ini kita memasuki definisi sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan adalah dua istilah yang digabungkan menjadi satu. Istilah ini adalah istilah sosiologi dan desa. Sosiologi secara umumnya bisa didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan dan mempelajari masyarakat, sedangkan desa artinya kesatuan masyarakat yang secara hukum berdiri sendiri dalam kurun waktu tertentu. Pengertian sosiologi pedesaan. Pengertian sosiologi pedesaan adalah cabang ilmu sosiologi yang secara mandiri memberikan kajian mengenai hubungan masyarakat dengan lingkungan pedesaan. Dengan yang dimaksudkan ialah hubungan sosial mulai proses interaksi yang dilakukan secara individu atau kelompok. Baik, di sini kita memasuki definisi sosiologi perkotaan. Sosiologi perkotaan merupakan kajian keilmuan dalam sosiologi yang mengkaji mengenai beragam contoh fenomena sosial yang terjadi dalam perkotaan serta mengkaji masalah sosial yang ada pada masyarakat perkotaan. Dalam perkotaan terdapat berbagai lapisan masyarakat dan memiliki tingkat pendidikan, kebudayaan, dan taraf hidup yang berbeda-beda. Permasalahan sosial yang terjadi perkotaan pun menjadi kajian dalam sosiologi perkotaan, karena di perkotaan itu sendiri memiliki masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan permasalahan yang ada di pedesaan. Pengertian sosiologi perkotaan. Definisi sosiologi perkotaan merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi yang mengamati pembentuknya dan pertumbuhan kota serta kehidupan penduduknya dengan beragam pengaruh di dalamnya, baik dari sosial, unsur budaya, ataupun dari politiknya. Selanjutnya kita memasuki pengertian sosiologi perkotaan menurut para ahli. Di sini saya mengambil dua saja, selebihnya kalian bisa melihat sendiri menurut para ahli di sana. Adapun pengertian sosiologi menurut para ahli dari sudut pandang perkotaan antara lain ada sebagai berikut. Di sini saya mengambil dari Sapari Imam Asy'ari. Pengertian sosiologi perkotaan adalah ilmu sosiologi yang mengkaji dan menganalisis segi-segi kehidupan masyarakat dalam kawasan perkotaan. Yang selanjutnya di sini Paulus Haryono. Sosiologi perkotaan adalah ilmu yang mempelajari tentang antar manusia, yaitu antar individu ataupun kelompok yang tinggal dalam kawasan perkotaan yang memiliki berbagai macam aspek seperti ekonomi, hukum, kesehatan, dan lain sebagainya. Bagaimana strategi dakwah dalam masyarakat desa? Dari uraian di atas, kiranya kita bisa menyimpulkan bahwa strategi adalah kesatuan rencana yang menyeluruh, komprehensif, dan terpadu pada arahnya yang mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa dalam satu strategi terdapat dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama, suatu rencana tindakan yang dirancang oleh mencapai tujuan baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Yang kedua, analisis terhadap lingkungan baik yang bersifat eksternal maupun internal yang menemukan adanya kekuatan dan kelemahan dalam hal mencapai tujuannya. Yang ketiga, keputusan pilihan pelaksana yang dapat terarah dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat, rancangan guna menjalin ketepatan tujuan dan sasaran. Bagaimana strategi dakwah dalam masyarakat kota? Strategi yang digunakan di masyarakat perkotaan, di sini konsep Islam tentang dakwah pada dasarnya bertujuan untuk memelihara fitrah manusia, mewariskan nilai-nilai, dan pembentukan manusia seutuhnya dan berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu,
Manusia dibekali dengan akal pikiran agar dapat menciptakan strategi penyebaran Islam yang dinamis, efektif dan dapat mengantarkannya pada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kenyataannya, dewasa ini ditemukan banyak metode, kurikulum, dan bagaimana pembelajaran yang hanya membentuknya menurut keinginan dunia modern pada satu sisi dan tidak memperhatikan aspek lain yang tidak dijangkau oleh kemodern itu sendiri memiliki aspek-aspek batiniah dan aspek-aspek rohaniah. Kondisi seperti ini menuntut adanya penggalian kembali konsep dan umat yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Baik, di sini memasuki pengertian sosiologi perdesaan menurut para ahli. Sedangkan menurut para ahli, definisi sosiologi perdesaan antara lain adalah sebagai berikut. Di sini saya mengambil dua ahli saja dan selebihnya bisa kalian lihat sendiri di video ya. Yang pertama, Sanderson. Dalam pandangannya, pengertian sosiologi pedesaan adalah ilmu-ilmu sosial yang memberikan kajian yang pembahasan dalam kemasyarakatan. Kajian dilakukan tentunya mengenai kehidupan dan ada lingkungan pedesaan. Para ahli selanjutnya di sini kita manggil John M. Gillett tahun 1922. Menurutnya, pengertian sosiologi pedesaan adalah cabang ilmu sosiologi yang memberikan wawasan yang pengetahuan mengenai bentuk komunitas atau kelompok sosial yang ada di dalam pedesaan. Ruang lingkup sosiologi pedesaan. Ruang lingkup materi sosiologi pedesaan antara lain adalah sebagai berikut. Kajian mengenali produk di pedesaan. Kajian utama dilakukan dalam bentuk pedesaan adalah mengenai perkembangan penduduknya. Perkembangan ini antara lain tercatat masyarakat mempertahankan keteraturan sosial, hubungan sosial, dan cara masyarakat desa dalam menghadapi perubahan sosial. Sistem dasar masyarakat. Sistem dasar dalam masyarakat menjadi fokus kajian dalam sosiologi pedesaan. Sistem ini meliputi tentang pembentukan sejarah pedesaan ini juga kebiasaan atau adat istiadat yang ada di pedesaan dan bersangkutan. Struktur dan organisasi sosial. Struktur dan organisasi pedesaan adalah salah satu ruang lingkup kajian dalam sosiologi pedesaan. Struktur ini sendiri seperti aparatur kampung, organisasi pertanian, kepemudaan, dan organisasi lainnya. Tak lupa juga dalam sosiologi pedesaan memakai tentang perkembangan organisasi dan struktur sosial tersebut. Pola pemukiman desa. Pola pemukiman desa menjadi ruang lingkup kajian yang di dalam sosiologi pedesaan. Pola pemukiman ini biasanya dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian sosial, sehingga diharapkan bisa menjadi referensi ilmiah dalam memperkaya kajian ilmu sosiologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.